Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Satria Putra dari program PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan progres pengerjaan tugas proyek PLSQL dengan judul Sistem Informasi Layanan Disabilitas Terpadu yang saat ini telah mencapai 40%. Sesuai ketentuan tugas, sistem ini dirancang menggunakan PostgreSQL dengan implementasi logika prosedural berbasis PL/PGSQL, bahasa bawaan PostgreSQL yang kompatibel secara konsep PLSQL. Sampai tahap ini, capaian utama meliputi 3 hal, yaitu yang pertama analisis kebutuhan dan desain skema database yang telah selesai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, studi literatur terkini, saya merancang 4 entitas utama: jenis disabilitas, layanan, individu, dan riwayat layanan. Relasi antar tabel telah didefinisikan dengan primary key dan foreign key jelas. Misalnya, riwayat layanan mengacu ke individu dan layanan secara many to one. Kedua, implementasi database di PostgreSQL via pgadmin telah rampung. Saya telah membuat database bernama SILDB dengan 4 tabel lengkap dengan constraint not null, check, unique, dan foreign key, serta mengisi data contoh untuk simulasi termasuk 2 individu dan 4 jenis layanan seperti alat bantu dengar, pelatihan, keterampilan, dan audit aksesibilitas web. Yang ketiga, pengujian awal integritas data telah dilakukan. Saya memverifikasi bahwa data tidak bisa dimasukkan tanpa referensi ke jenis disabilitas tertentu. Layanan yang valid, individu dengan NIK ganda ditolak oleh sistem, dan relasi antar tabel tetap konsisten saat ada perubahan atau penghapusan. Pada slide ini, saya memaparkan jenis skema database yang menjadi fondasi sistem sesuai dengan ketentuan tugas minimal 3 dengan primary key dan foreign key yang jelas. Sistem ini menggunakan 4 tabel utama. Semua berada dalam skema public PostgreSQL dengan relasi terstruktur sebagai berikut. Tabel jenis disabilitas berfungsi sebagai master data untuk klasifikasi disabilitas seperti fisik, rungu, bicara, netra, dan lain-lain. Memiliki primary key ID serial, artinya automatic increment. Kolom nama bersifat unik untuk mencegah duplikasi klasifikasi. Tabel layanan menyimpan daftar layanan yang tersedia, misalnya alat bantu dengar atau pelatihan kerja. Selain PKID, tabel ini juga menyimpan kuota maksimum yang digunakan dalam validasi otomatis via storage prosedur. Tabel individu mencatat profil penyandang disabilitas termasuk NIK 16 digit unik, nama, alamat, dan kabupaten kota. Memiliki foreign key jenis disabilitas ID yang mengacu ke disabilitas ID dengan on delete restrict, artinya klasifikasi tidak bisa dihapus selama masih ada individu yang menggunakan tabel riwayat layanan yang menggunakannya. Untuk tabel riwayat layanan ini merupakan junction tabel yang mencatat transaksi pemberian layanan. Memiliki 2 foreign key, individu ke individu ID, on delete cascade,
Jadi jika individu dihapus, riwayat akan terhapus. Layanan ID ke layanan ID on delete restrict, kolom status menggunakan check constant dengan nilai terdaftar sedang diproses, selesai, atau dibatalkan, memastikan konsistensi jalur alur kerja untuk keseluruhan skema ini memenuhi normal 3NF. Tidak ada reduksi data, misal nama, jenis disabilitas tidak diulang tiap individu. Semua dependensi fungsional terjaga dan integrasi referensial dipaksakan oleh PostgreSQL secara otomatis. Desain ini memungkinkan pengembangan storage procedure dengan trigger di tahap berikutnya, seperti validasi kuota layanan atau pelaporan upgrade per wilayah tanpa khawatir terjadi inkonsistensi data. Untuk rencana tahap selanjutnya 60%, minggu ini akan membuat function hitung jumlah layanan per wilayah kategori, target, event cakupan wilayah, per cup, varchar, membuat storage prosedur daftar layanan individu ID dan layanan ID dengan target validasi kuota, dan membuat trigger log perubahan status dan cegah duplikasi, trigger riwayat before insert. Itu sudah semua. Dan uji skenario apabila kuota habis, ganti status dari proses ke selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.